Polemik mengenai rancangan revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan TNI mengisi jabatan sipil terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengusulkan agar ada 15 kementerian lembaga yang dapat dijabat oleh TNI aktif. Undang-undang sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI. Untuk revisinya, ini Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun, baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud. Tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, semua prajurit aktif yang menjabat di ranah kementerian atau lembaga harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari prajurit. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 47. Anggota Komisi 1 TB Hasanuddin mengungkapkan, prajurit TNI bisa ditugaskan di kementerian atau lembaga apapun, tetapi tetap harus mundur. Namun pemilihannya harus selektif dan berdasarkan permintaan dari kementerian itu sendiri. Prajurit TNI aktif itu dapat ditugaskan di mana saja, di lembaga pemerintahan. Itu sekarang ini walaupun dapat ditugaskan di lembaga pemerintahan, dia harus mundur sebagai prajurit TNI aktif. Ada 10 lembaga atau kementerian yang dapat dijabat oleh prajurit TNI. Sekarang pun itu harus dilaksanakan secara selektif, kemudian sesuai dengan permintaan kementerian yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, kementerian yang boleh dijabat prajurit aktif ada 10 lembaga kementerian, yakni kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun dalam draft rancangan revisi Undang-Undang TNI terdapat penambahan 5 kementerian atau lembaga, yaitu Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, perwira TNI harus mundur jika memasuki ranah pemerintahan atau politik. Benar, saya tergugah, terinspirasi kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya sulit cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Peneliti imparsial Al-Araf mengkritisi, setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023 yang dinilai dapat merusak sistem ketatanegaraan RI. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif.
Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Dalam pernyataannya pada rapat bersama Komisi 1 DPR RI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan perubahan dalam RUU TNI tidak akan mengubah komitmen TNI mendukung sepenuhnya supremasi sipil di Indonesia. TNI memandang bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil. TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya. Sama halnya dengan RUU TNI. Sebelumnya, sejumlah pasal dalam RUU Polri juga menuai polemik. Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri sebagai usul inisiatif DPR. Di antaranya soal memberi Polri wewenang melakukan penyadapan dan kegiatan intelijen keamanan. Kewenangan Polri juga diperluas dalam pengamanan ruang siber. Kepolisian dapat memblokir atau memutus akses sebuah konten digital. RUU TNI Polri dianggap tidak efektif karena dikhawatirkan akan memperluas kewenangan dan rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Revisi Undang-Undang TNI Polri merupakan langkah penting, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pertimbangan yang matang, terutama terkait penempatan prajurit aktif di ranah sipil, akan menentukan arah dan dampak reformasi ini bagi masa depan bangsa.